Aduh, jatuh. Mobil yang mengangkut 9 orang terjun ke jurang sedalam 300 meter. Presiden Jokowi ungkap julukan Pak Lurah yang kerap disebut politisi untuk dirinya. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kebakaran lahan gambut terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga panik karena kebakaran terjadi di dekat tempat tinggal mereka. Warga di kawasan pemukiman Jalan Matal, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan terbakarnya lahan gambut dekat tempat tinggal mereka. Kobaran api dengan cepat melahap lahan kering bercampur semak belukar akibat angin yang berhembus kencang. Sulitnya mendapatkan sumber air menjadi kendala proses pemadaman yang dilakukan tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan. Helikopter waterbombing milik BNPB pun diturunkan guna membantu pemadaman dari udara agar kebakaran tidak meluas. Menurut petugas, cuaca panas ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini menjadi penyebab meningkatnya kebakaran lahan di Kota Palangkaraya. Hingga kini, sudah ada 118 kejadian kebakaran lahan dan diprediksi akan terus meningkat. Ya, sepertinya dengan kondisi cuaca yang sangat panas ini, peningkatan karhutla di wilayah Kota Palangkaraya cukup signifikan ya. Dan dari data yang ada, kita sampai hari ini sudah 118 kejadian dan sepertinya akan terus bertambah gitu karena memang kondisi cuacanya cukup terik. Jika kebakaran lahan gambut terus terjadi dan kian meningkat, Kota Palangkaraya terancam diselimuti kabut asap tebal. Warga pun diimbau untuk tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Susatyo telah resmi membuka sidang tahunan MPR RI 2023 Rabu siang dengan agenda laporan kinerja lembaga negara. Bambang Susatyo berharap sidang tahunan MPR menjadi ajang silaturahmi bagi para elemen bangsa Indonesia. Dihadiri oleh 489 dari total 711 anggota Dewan, sidang tahunan MPR RI 2023 juga terbuka untuk umum. Bambang Susatyo mengapresiasi semua pihak yang turut hadir di sidang tahunan MPR hari ini. Selain itu, memasuki tahun politik menuju 2024, Bambang Susatyo juga sempat berpantun menyinggung soal kondisi koalisi parpol saat ini. Dirinya berharap berubah-ubahnya koalisi parpol saat ini tidak memecahkan persatuan dan kesatuan. Ibu Profesor Dr. Honoris Causa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang MPR tahun 2023 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2023 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Burung perkutut di atas awan, terbang tinggi hinggap di pohon beringin. Terima kasih atas kehadiran Tuan dan Puan. Walaupun koalisi masih bisa berubah-ubah. Melalui sidang tahunan MPR ini, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal sebutan Pak Lurah. Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukanlah Pak Lurah, bukan ketua umum partai politik, dan bukan pula ketua koalisi partai politik.
Sebutan Pak Lurah sering didengar oleh Presiden Joko Widodo tiap kali membicarakan soal siapa calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia 2024. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi mengatakan jika dirinya tidak memiliki wewenang untuk menentukan capres dan cawapres di pemilu tahun mendatang. Bersalaman dengan pimpinan DPR lainnya dan juga pimpinan MPR lainnya. Dan saat lagi kita akan menyaksikan sesi foto bersama. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung soal ejekan yang kerap ia terima akhir-akhir ini. Jokowi mengaku legowo atas ejekan tersebut, namun ia mempertanyakan kesantunan milik bangsa Indonesia saat ini. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Sebelumnya kritik keras dilontarkan oleh aktivis sekaligus akademisi Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Kasus itu pun tengah didalami oleh polisi yang hingga kini telah memeriksa 50 orang saksi. Penanganan kasus dugaan ujaran kebencian berbasis SARA terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan akademisi Rocky Gerung masih terus dilakukan penyidik Bareskrim Polri. Sejauh ini, sudah 22 laporan yang sudah ditarik Bareskrim. Dari 26 laporan polisi yang terdiri dari Bareskrim Polri, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Tengah, Polda Metro, serta Polda Yogyakarta. Pemeriksaan terhadap Rocky Gerung masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap seluruh saksi. Di samping itu, penyidik juga masih menunggu hasil laboratorium forensik dan beberapa bukti yang diambil dari rekaman video. Saat ini sudah ada 50 saksi yang kita periksa, kemudian 5 ahli yang sudah kita periksa. Di samping itu kita terus berjalan
terus berjalan untuk pemeriksaan untuk melengkapi apakah ini nantinya bisa kita tingkatkan untuk penyidikan atau tidak. Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan untuk melengkapi apakah nantinya kasus ini bisa ditingkatkan untuk penyidikan atau tidak. Di Jakarta, Rizky Falufi, Ainus melaporkan. Gelaran ospek mahasiswa baru Universitas Brawijaya Malang viral di media sosial. Banyak mahasiswa baru yang butuh perawatan. Ainus sore segera kembali.